Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah memasuki bulan yang mulia ini, bulan yang suci ini, bulan di mana Allah akan menurunkan ampunannya, baik itu di waktu pagi, siang, maupun malam hari, di mana Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita tanpa terkecuali, tanpa tersisa sedikit pun, asalkan kita melakukan amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan dengan iman. Dan juga kita mendekat kepada Allah, meningkatkan takwa kita dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kuantitas ibadah kita, seperti memperbaiki bacaan, memperbaiki gerakan sholat, menyempurnakan wudhu, melakukan sholat duha, membaca Al-Quran, melakukan sholat tahajud, dan lain sebagainya. Juga kita senantiasa berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan yang mulia ini pula, Allah akan melipat gandakan setiap pahala dari amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Minimal Allah memberi kita 100 pada amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini pula ada satu amalan khusus yang tidak bisa dipisahkan, seakan-akan sepaket, yang hanya ada pada bulan Ramadan saja. Walaupun amalan ibadah ini sunnah, tapi sunnahnya itu sunnah mu'atad atau sunnah yang ditekankan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkan amalan sunnah ini. Nah, amalan sunnah itu adalah sholatul lail atau qiyamul lail, atau lebih populernya disebut sholat tarawih. Nah, dan ternyata tarawih itu bukan nama dari sholatnya, tapi nama dari sholatnya yang asli itu yaitu tadi sholatul lail atau qiyamul lail. Tarawih itu hanya sifat dari sholatnya, atau bagaimana cara kita melakukan sholat tersebut. Karena tarawih berasal dari kata tarwihah atau roha, istirahat, yang memiliki makna ketenangan atau istirahat. Maka ketika kita melaksanakan sholat tersebut atau sholat-sholat yang lain, kita harus hadirkan ketenangan, tumakninah dalam setiap gerakannya, setiap bacaannya, tidak terburu-buru dalam gerakan, tidak terburu-buru dalam bacaan. Karena Rasulullah SAW sendiri bahkan setiap selesai rakaat, setiap selesai salam, beliau duduk terlebih dahulu. Ketika melaksanakan sholat tersebut, beliau duduk terlebih dahulu, beristighfar, berzikir, berdoa, lalu bangkit kembali untuk melaksanakan rakaat berikutnya. Salat berikutnya beliau takbir Allahu Akbar, beliau membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tenang, saking menghayatinya. Bahkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, jangan ditanya tentang bagaimana indahnya bacaan beliau, bagaimana panjangnya bacaan beliau. Bahkan kata para sahabat, saking indahnya bacaan beliau, saking menghayatinya bacaan beliau. Ketika membaca ayat tentang surga, seolah-olah kita akan memasuki surga, seolah-olah kita berada pada dalam surga. Lalu ketika beliau membaca tentang ayat neraka, seolah-olah kita berada pada neraka, seolah-olah kita akan berada di dalam neraka. Saking indahnya bacaan beliau. Maka kalau ada orang yang melakukan sholatul lail atau sholat-sholat yang lain tapi tidak tumakninah, terburu-buru, tidak ada ketenangan, maka itu bukan sholat. Bahkan sholatnya itu tidak akan diterima. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada pada umatku yang melakukan puasa atau saum di bulan Ramadan atau saum yang lain, mereka tidak akan mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Bahkan di hadits qudsi Allah sendiri langsung bilang, aku tidak butuh dengan ibadah mereka. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang disandingkan dengan kemaksiatan. Seperti misal contoh, kita saum, tapi kita menyepelekan sholat, kita terburu-buru dalam sholat, kita bermain-main dalam sholat. Atau misal kita saum, tapi lisan kita senantiasa menyakiti orang lain, senantiasa menjahili orang lain, senantiasa
berbuat buruk kepada orang lain, maka Allah tidak butuh dengan ibadah mereka. Maka mulai dari sekarang kita jaga lisan kita, perbuatan kita, untuk senantiasa berada pada jalan takwa, jalan yang Allah ridhoi, jalan yang Allah sukai. Nah, selanjutnya, berapa rakaat yang harus kita lakukan dalam melaksanakan sholatul lail tersebut atau sholat tarawih tersebut? Nah, jawabannya kita tanya ke Nabi. Tapi karena kita berbeda zaman dengan Nabi, maka kita cari tahu jawabannya lewat hadis-hadis yang beliau sampaikan. Nah, hadis pertama, kaidah umumnya ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Langsung saja kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul lail masna masna. Sholatul lail, salat malam itu masna masna, dikerjakan minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, di hadis itu Rasulullah SAW tidak menyebutkan berapa jumlah rakaat yang harus dilakukan. Beliau hanya menyebutkan batas waktu dikerjakannya sholat tersebut. Kata beliau, jika kalian melaksanakan sholatul lail atau sholat tarawih, lalu bertemu dengan waktu sahar atau menjelang subuh, maka tutuplah sholatul lail tersebut dengan 1 rakaat witir. 1 rakaat witir, itu kata beliau. Tapi ya Rasulullah, jika engkau tidak tetapkan berapa rakaat yang harus dikerjakan, saya khawatir banyak orang-orang yang akan menyepelekan, yang akan bermain-main, yang akan tidak konsisten dalam beribadah. Seperti misal contoh, hari pertama mereka mengerjakan 23 rakaat, hari berikutnya 11 rakaat, hari berikutnya makin menurun 2 rakaat. Saya khawatir seperti itu ya Rasulullah. Maka di hadis yang lain Rasulullah SAW menetapkan standar dalam kita melaksanakan sholat tarawih. Hadis berikutnya ada di hadis riwayat Muslim pula nomor hadis 738 yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Yaitu adalah istri Nabi SAW. Kata beliau langsung saja, selama saya sholat bersama Nabi, saya melaksanakan sholatul lail tersebut sebanyak 11 rakaat dengan cara dikerjakannya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu ditutup dengan 3 witir. Itu kata beliau. Tapi apakah harus 4 rakaat salam? Ternyata tidak. Di hadis yang lain, di hadis riwayat Muslim pula nomor hadis 764 yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW berada di rumahnya Sayyidah Maimunah, yaitu istri beliau, kata Ibnu Abbas, beliau melaksanakan sholat tarawih sebanyak 13 rakaat. Dan ternyata 13 rakaat itu intinya 11 rakaat juga, karena 2 rakaat pertama beliau itu melaksanakan sholat khafifatain atau sholat yang ringan, sholat yang sederhana, karena di sholat itu hanya membaca surat Al-Fatihah saja, tidak membaca iftitah atau surat ayat-ayat yang lain. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, beliau langsung membaca surat Al-Fatihah, lalu takbir untuk ruku, iktidal, dan begitu pun seterusnya sampai salam. Dan lalu dikerjakanlah sholat tarawih sebanyak 2 rakaat salam sebanyak 4 kali, lalu ditutup dengan witir 3 rakaat, atau boleh 2 rakaat salam sebanyak 5 kali lalu ditutup dengan 1 witir, itu boleh. Nah, di riwayat yang paling pula bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena di zaman itu orang-orang sudah tidak mampu lagi untuk berdiri lama. Maka dipecahlah yang awalnya 1 rakaat 100 ayat di zaman Rasul dipecah menjadi 50 ayat setiap rakaatnya. Maka ditambah pula
rakaat tarawihnya yang awalnya 10 menjadi 20 dan ditambah pula sholat witirnya yang awal 1 menjadi 3, dan itu dikerjakan dengan 2 rakaat salam sampai 10 kali lalu ditutup dengan 3 witir. Itu pun boleh. Bahkan nanti ada yang sampai 30 rakaat sholat tarawihnya, 33 rakaat, bahkan 40 rakaat. Bahkan di Madinah sekarang pernah sampai 33 rakaat. Dan semua itu benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu cuma satu, yaitu yang tidak sholat tarawih. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, mau mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita senantiasa berada pada jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada salah, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya berasal dari kekurangan saya. Alhamdulillah, amin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.